Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ini. Selanjutnya ada sebuah soal berkaitan dengan energi potensial ini. Ya, ini sebuah pegas ketika digantung dengan beban 1 kg bertambah panjang 20 cm dan dalam keadaan seimbang. Tentukanlah energi potensial pegas ketika diberi beban 2 kg. Jadi kita mulai dari ilustrasi saja ini. Ilustrasi. Jadi kita ilustrasikan di sini ada sebuah pegas ini. Ya, ada ini pegas, ini langit-langit ya. Ini ada pegas. Oke. Ini pegas dalam keadaan bebas. Kemudian pegas itu kita gantung, ini keadaan pertama lah. Anggap saja keadaan pertama. Oke. Digantung, kemudian dia dikasih beban. Anggap saja ini bebannya. Ini bebannya adalah W1. Nah, otomatis dia akan bertambah panjang sebesar delta X1. Nah, ini keadaan pertama. Nanti keadaan kedua, pegas ini kemudian dikasih beban yang lebih besar lagi. Ini keadaan kedua. Jadi ini akan dikasih beban lagi yang lebih besar lagi. Sehingga di sini bebannya itu akan bertambah panjang menjadi lebih besar lagi. Ini ada delta X2. Ini bebannya W2. Nah, tentu saja karena ini delta X-nya berbeda, maka ini akan muncul nanti ada energi potensialnya bagian 1, ini ada energi potensial bagian 2. Oke, yang ditanyakan itu nanti. Ya, sekarang itu ilustrasinya begitu ya. Nah, sekarang kita cari saja ini. Kita jawab satu persatu. Ya, sekarang yang diketahui dulu. Diketahui. Oke. Atau yang langsung boleh aja, sebenarnya kita boleh saja ini ditanya dulu juga boleh. Berapakah energi potensial bagian 1, dan B nanti berapakah energi potensial bagian 2. Oke. Nah, sekarang diketahui, boleh juga ditanya begitu ya. Apa potensi yang kita miliki? Ya. Kita lihat keadaan pertama dulu. Nah, untuk keadaan pertama kita lihat dia tadi diberi beban sebesar 1 kg ya. Berarti W1 sama dengan M1 kali G, mestinya begitu ya. Berarti sama dengan M1-nya berapa tadi? M1-nya adalah 1 kg, percepatan gravitasinya 10, berarti 10 Newton. Nah, kemudian ingat, ini dalam keadaan seimbang. Begini, ini misalkan begini, maka dalam keadaan seimbang ini gaya berat ini. Nah, ini akan diimbangi oleh gaya balik pegas FH1, F hook itu. Sehingga nanti di sini kita bisa mengubah dalam keadaan seimbang, maka berlaku gaya hook ini sama dengan bebannya ini dalam keadaan seimbang, sehingga gaya hooknya bagian 1 ini adalah sama saja dengan 10 Newton. Newtonnya bisa besar bisa kecil ya. Newton. Kalau ditulis lengkap N-nya huruf kecil. Nah, kemudian informasi yang lain adalah dia bertambah panjang 20 cm. Oke, berarti di sini ini informasi ya, ini pertama, ini kedua, dia bertambah panjang, delta X-nya adalah delta X pertama adalah 20 cm atau 0,2 meter. Nah, dari sini kita nanti akan bisa mencari pada keadaan pertama ini berapakah energi potensialnya. Nah, ini sekalian jawab sini ya. Jawab. Berapakah energi potensial 1? Nah, ingat, kita bisa mencari energi potensial itu dengan berbagai macam. Salah satunya adalah energi potensial adalah setengah K delta X kuadrat. Salah satunya, nanti banyak cara untuk mencari ini. Nah,
Berarti kita harus mencari K dulu kalau seperti itu. Nah, kita mencari K. Menentukan berapa nilai K. Dalam keadaan seimbang, masih ingat? Gaya Hooke itu sama dengan K delta X. Berarti K adalah F Hooke dibagi K delta dibagi berapa? Delta X. Nah, ini keadaan 1 ya, ini keadaan 1, ini keadaan 1. Gaya Hooke-nya berapa tadi? 10 Newton. Delta X-nya 0,2. Berarti berapa besarnya? 10 dibagi 2, 5 kali berarti 50 Newton per meter. Nah, dari sini baru kita lanjutkan. Jadi kalau begitu, jadi energi potensial di bagian 1 adalah setengah K delta X kuadrat. Berarti setengah kali 50. Delta X nya berapa tadi? 0,2 kuadrat. Ya. Berarti 25. 0,2 kali 0,2 berapa? Ayo. Berarti kita bisa menghitung. Berarti setengah kali 50 itu berapa? 25. 25. 0,2 dikuadratkan 0,04. Ya. Berapa ini hasilnya? Ya, coba dihitung. Berarti hasilnya berapa tadi? 1 Joule. Oke. Ini keadaan pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk keadaan kedua. Itu sudah menjawab keadaan pertama ya. Sekarang keadaan kedua. Sekarang keadaan kedua. Apa yang kita miliki dari keadaan kedua tadi? Benda diberi beban berapa tadi? Yang keadaan kedua diberi beban 2 kg. Berarti benda keadaan kedua itu benda diberi beban 2 kg. Berarti W-nya M2 kali G. Berarti M2-nya 2, G-nya 10. Berarti 20 apa ini? Newton ya. Oke. Delta X-nya tidak diketahui. Tetapi kita punya informasi konstantanya diketahui. Ingat, kan pegasnya 1. Berarti kalau pegasnya 1 itu dari keadaan bagaimana dianggap konstantanya sama. Baik keadaan 1 atau keadaan 2 itu besarnya sama, yaitu K. Berapa K tadi sudah dihitung? Berapa tadi? Konstantanya adalah 0,0 berapa tadi? 50 ya. 50 Newton per meter. Oke. Oh, dari sini maka kita ketahuan ya bahwa gaya Hooke-nya bagian 2 ini sama dengan W2. Berarti sama dengan 20 Newton. Ini. Oke. Yang ditanyakan berapa energi potensialnya. Nah, dari sini kita lihat. Sebenarnya kita bisa langsung saja ya dari sini ya, dari sini. Ulang, kasih warna yang berbeda. Dari sini kita bisa mencari sebenarnya apa hukum Hooke? Gimana hukum Hooke? Hukum Hooke bahwa besarnya gaya sama dengan K delta X. Kalau kita mau mencari delta X sama dengan F dibagi K ya. Oke. Nah, dari sini kita lihat kalau begitu delta X-nya sama dengan F-nya tadi 20 Newton. K-nya berapa? 50 Newton. Sama dengan ya 2/5. 2/5 itu berarti 0,4 ya. 0,4 meter. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung, kembali kita bisa menghitung, berarti energi potensial di bagian 2 adalah apa tadi? Setengah K delta X kuadrat. Berarti setengah K-nya tadi berapa? 50
delta X nya adalah berapa tadi? 0,4 kuadrat. Ini 25. 0,4 kali 0,4 berapa jadinya? 0,16 ya? Ya. 0,16. Ya, hasilnya ketemunya adalah 4 Joule. Oke, begitu ya. Nah, saya kira ini bisa menjawab. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Ya, ini tadi. Jadi jadi pegas ketika diberi beban 1 kg mempunyai energi potensial berapa tadi? 1 Joule. Ketika diberi beban 2 kg. Oke. Jadi kesimpulannya pegas ketika diberi beban 1 kg mempunyai energi potensial berapa tadi? 1 Joule gitu. Dan ketika diberi beban 2 kg mempunyai energi potensial berapa ini? 4 Joule. Itu ya. Semoga hitungannya tidak salah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.